Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi dengan saya Fitnawati, NIM S1S1 17030. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai diagram UML. Di sini dari diagram itu sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu struktur diagram dan behavior diagram. Untuk struktur dan behavior itu sendiri terdiri dari 7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur diagram terlebih dahulu. Dalam struktur diagram yang pertama itu kelas diagram. Kelas diagram di sini berasal dari pemodelan data konseptual dan pengembangan perangkat lunak berorientasi objek. Yang kedua, objek diagram. Objek diagram menunjukkan gambaran nyata dari status sistem pada waktu eksistensi tertentu. Berikutnya yang ketiga yaitu package diagram. Package diagram mengelompokkan elemen model menurut properti umum. Yang keempat, komponen diagram. Untuk komponen diagram merupakan unit independen yang dapat dijalankan yang menyediakan layanan bagi komponen lain atau menggunakan layanan komponen lain. Yang kelima yaitu composition struktur diagram. Composition struktur diagram mendeskripsikan internal kelas atau komponen secara detail. Yang keenam, deployment diagram, di mana deployment diagram ini perangkat keras yang digunakan untuk runtime system yang ditetapkan dan dapat diwakili penyebarannya oleh deployment diagram. Yang ketujuh yaitu profil diagram. Profil diagram ini dapat digunakan untuk memperluas UML untuk memperkenalkan konsep khusus domain. Berikutnya mengenai behavior diagram. Dalam behavior diagram ini yang pertama yaitu use case diagram, di mana use case ini menjelaskan pengguna mana yang menggunakan fungsionalitas sistem tetapi tidak membahas detail spesifik dari implementasinya. Yang kedua, state matching diagram, di mana state matching diagram ini menggambarkan perilaku yang diizinkan dari suatu objek dalam bentuk kemungkinan status dan transisi status yang dipicu oleh berbagai peristiwa. Yang ketiga, activity diagram, di mana activity diagram itu menunjukkan tindakan mana yang diperlukan untuk berpartisipasi. Activity diagram ini juga menawarkan mekanisme aliran kontrol serta mekanisme aliran data yang mengkoordinasikan tindakan yang membentuk suatu aktivitas yang disebut proses. Yang keempat yaitu sequence diagram, di mana sequence diagram ini menggambarkan interaksi antara objek untuk menyelesaikan tugas tertentu. Fokusnya untuk sequence diagram ini sendiri yaitu pada urutan kronologis pesan yang dipertukarkan antara mitra interaksi. Yang kelima yaitu communication diagram. Communication diagram menggambarkan komunikasi antara objek yang berbeda, di mana fokusnya itu terhadap hubungan komunikasi antara mitra interaksi daripada urutan kronologis dari penukaran pesan. Yang keenam yaitu timing diagram. Timing diagram ini secara eksplisit menunjukkan perubahan status mitra interaksi yang dapat terjadi karena peristiwa waktu atau sebagai akibat dari pertukaran pesan. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu interaction overview diagram, di mana diagram ini memodelkan hubungan antara proses interaksi yang berbeda dengan mengatur diagram interaksi individu dalam urutan berbasis waktu dan kasual. Untuk memodelkan aliran kontrol digunakan konsep dari activity diagram. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai diagram UML. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.